Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Tafsir Juz Amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Dan sekarang kita sampai pada ayat ke-6 dari surat At-Takwir. Surat At-Takwir ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa idal biharu sujjirat. Apa arti wa idal biharu sujjirat? Ai uqidat fasarat ala idhamiha naran tatawaqqadu. Apabila semua lautan dinyalakan api atau dijadikan lautan api. Ini salah satu kejadian pada hari kiamat yang wajib diimani oleh setiap muslim muslimah. Allah akan menjadikan lautan yang asalnya dari air menjadi lautan api. Kata Asy-Syaikh Aiuqidat, semua lautan akan dinyalakan api. Fasarat ala idhamiha naron, maka semua lautan di atas muka bumi ini menjadi api yang menyala. Ada sebagian yang menambahkan juga dari ulama tafsir, yaitu awalnya air tersebut diluapkan kemudian dirubah menjadi api. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ini juga menegaskan kembali bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Kemudian Allah berfirman lagi, wa idan nufusu zuwijat, dan apabila setiap jiwa dikumpulkan dengan yang sejenisnya. Ai kurina kullu sahibi amalin ma'anadhirihi, digabungkan, dikumpulkan setiap orang dengan yang semisalnya. Fajumi al-abrar ma'al abrar,
orang-orang yang baik akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Semoga kita termasuk dari golongan yang satu ini. Demikian pula wal fujjar ma'al fujjar. Orang-orang yang fajir akan dikumpulkan bersama orang-orang yang fajir. Kalau di dunia terkadang masih bercampur baur. Terkadang tidak bisa manusia memilah dan memilih mana yang betul-betul mukmin yang taqi dan mana yang munafik. Sebagaimana kisah orang-orang munafikin di zaman Rasulullah SAW, sebagaimana kata Allah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu, yaitu orang-orang munafikin bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami bersama kalian. Namun ketika mereka pulang bersama setan-setan mereka, golongan mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian, kami hanya memperoleh orang-orang yang beriman. Namun pada hari kiamat akan terpisahkan mana yang mukminin, mana yang kafirin, mana yang munafikin. Demikian pula ahlu ta'ah dengan ahli al-ma'asi. Kemudian kata Asy-Syaikh, wa zuwijal mu'minun bil huril 'ain. Adapun orang-orang beriman pada hari kiamat mereka akan dinikahkan dengan huril 'ain, para bidadari-bidadari. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang, kalau laki-laki dapat bidadari, bagaimana dengan kawaita minal muslimat mukminat? Maka beliau mengatakan secara global bahwasanya Allah Maha Adil. Setiap orang yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan pasti akan mendapatkan nikmat yang sama. Meskipun mungkin penamaannya berbeda, ya, nggak mesti namanya bidadara. Namun intinya nikmat yang dirasakan oleh mukmin mukminah di hari kiamat itu sama, karena Allah telah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa dari laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh dan dia beriman kepada Allah, kami berikan kehidupan yang bahagia fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Maka kenikmatan, kebahagiaan yang mereka rasakan juga sama antara mukmin dan mukminah. Demikian pula kata Syekh, wal kafirun bisyayatin. Orang-orang kafir akan dikumpulkan dengan para setan-setan, entah dari kalangan jin maupun manusia. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan memenuhi api neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia, yaitu dari golongan asyayatin. Ya sudah kita pernah sampaikan, setan adalah para pembangkang dari manusia maupun dari kalangan jin, terutama mereka-mereka yang membangkang at-tauhid, menentang at-tauhid, menentang dakwah para nabi, para rasul, seperti yang Allah telah firmankan dalam surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ini orang-orang kafir, orang-orang musyrikin dikumpulkan dengan para asyayatin minal jinni wal ins, naudzubillahi min dzalik. Wa hadza ka qauli ta'ala, ayat ini semisal dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat-ayat yang terakhir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan dibawa, digiring orang-orang kafir ke neraka jahanam secara berombongan atau bergerombolan.
mereka akan dikumpulkan dengan yang serupa dengan mereka. Dan sudah kita sampaikan juga pada kesempatan yang lalu bagaimana Allah juga akan memasukkan sesembahan-sesembahan mereka ke dalam api neraka jahanam bersama mereka. Demikian pula Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan digiring dibawa orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka ke dalam surga juga secara berombongan. Ya, semuanya dikumpulkan dengan yang sejenisnya. Demikian pula Allah berfirman, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama yang sejenis dengan mereka. Oleh karena itulah seorang muslim-muslimah wajib mempersiapkan diri di dunia ini untuk dikumpulkan dengan siapa di hari kiamat. Ya, tentunya yang berakal sehat memilih dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Makanya Rasul juga bersabda, al-mar'u ma'aman ahabbah, seseorang tergantung kepada siapa yang dia cintai. Kalau dia cinta kepada Rasul, kepada para sahabat, dan cinta itu dibuktikan dengan iktidak, mengikuti jejak mereka, mengikuti jejak Rasul dan para sahabat, maka akan dikumpulkan dengan mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, itulah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka, yaitu dari kalangan nabiin, wasiddiqin, wasyuhada, wasalihin. Namun sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kalau orang itu cinta kepada orang kafir, ngefan kepada orang kafir, mengikuti langkah jejak mereka, naudzubillah min dzalik, kalau dikumpulkan dengan mereka, almar'u ma'a man ahabba, seseorang dikumpulkan kata Rasul bersama yang dia cintai. Kemudian kata Allah dalam kelanjutan surat At-Takwir ini, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak kecil yang dibunuh pada waktu di dunia ditanya su'ilat, wa hiya allati kanatil jahiliyatul jahla taf'aluha min dafnil banat wa hunna ahya min ghairi sababin illa khasyatal faqr. Inilah yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin jahiliyah ketika mereka mendapatkan anugerah seorang anak perempuan, mereka pun dengan teganya membunuh anak perempuan tersebut, menguburnya hidup-hidup. Naudzubillah min dzalik. Kata Syekh di sini, tidak ada sebab lain kecuali takut kefakiran. Wa idza busyira li adihim bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kata Allah, ketika salah seorang dari kaum musyrikin diberitahukan tentang kabar terlahirnya anak perempuan mereka, dhalla wajhuhu muswaddan, wajah mereka hitam kelam, artinya sangat amat terpukul kalau punya anak perempuan. Naudzubillahi min dzalik. Bukan malah bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai mereka tega mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Di antara sebabnya yang pertama tadi karena takut kefakiran. Karena di zaman jahiliyah mereka beranggapan perempuan ini, kalau istilah kita, mendatangkan kesialan, tidak bisa untuk berperang, mereka tidak bisa untuk mencari nafkah sendiri, menjadi beban bagi keluarga mereka. Demikian pula aib bagi mereka. Maka naudzubillah min dzalik, Islam mengecam, mencelah hal seperti ini. Makanya Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq,
Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Allah yang memberi rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Allah Ar-Razzaq. Orang mukmin, mukminah, muslim, muslimah wajib meyakini binatang saja Allah berikan apa? Rezeki, berikan makan. Apalagi manusia. Yang penting harus ada usaha, yang penting harus ada kerja keras dan minta tolong kepada Allah. Allah Ar-Razzaq. Ini sekali lagi yang harus diyakini oleh seorang muslim muslimah. Jangan seperti orang-orang musyrikin jahiliyah yang mereka merasa ketakutan kalau punya anak perempuan sehingga mereka pun tega membunuhnya. Fatas'al bi ayyi dzambin kutilat, atau fatus'al, ada dua penafsiran ulama. Anak-anak yang dibunuh tadi, ini penafsiran yang pertama, ditanya kenapa dia dibunuh. Ini dalam rangka litaubih, untuk mengecam mencela yang membunuhnya. Kenapa kok dia dibunuh? Apa dosanya? Ini celaan kepada yang membunuh. Ini salah satu penafsiran ulama. Dia ditanya. Penafsiran yang kedua, dia yang bertanya. Anak-anak kecil yang dibunuh itulah yang akan bertanya kepada ayahnya, kepada ibunya yang tega membunuhnya. Kenapa dia kok dibunuh? Ini juga untuk apa? Mencela, mengecam, dan menambah azab bagi orang tuanya yang tega membunuhnya. Bi ayyi dzambin kutilat. Kata Allah, karena dosa apa dia dibunuh. Ini semuanya pada hari kiamat akan ada pertanggungjawaban, terutama bagi orang tua yang membunuh mereka. Dan ini jika lagi terjadi juga di tengah-tengah sebagian kaum muslimin. Bagaimana orang tua juga terkadang tega membunuh anaknya. Apalagi juga kasus melahirkan tanpa pernikahan yang resmi, naudzubillah min dzalik. Ini semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Bi ayyi dzambin qutilat. Wa minal ma'lum annaha laisa laha dzambun. Tentunya anak-anak yang masih kecil itu ketika dibunuh tidak punya dosa sama sekali. Walakin hadza fihi taubihun wa takri'un liqatiliha. Namun ini semuanya dalam rangka untuk mengecam, untuk menjatuhkan orang-orang yang membunuhnya, atau lebih menambah azab kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, wa idas suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan, lembaran-lembaran amal perbuatan manusia dibentangkan. Ini salah satu kejadian hari kiamat yang wajib diyakini oleh setiap muslim muslimah. Catatan amal perbuatan manusia yang ditulis oleh para malaikat ketika di dunia akan dipaparkan, dibentangkan kepada mereka. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Kata Allah, iqra kitabak, baca sendiri catatan amal perbuatan, cukuplah engkau sebagai yang menghisabnya. Ini sekali lagi kejadian dari kiamat, dipaparkan, dibentangkannya catatan amal perbuatan manusia. Al-mustamila ala ma amilahu al-amilun min khairin wa syarrin. Catatan amal itu mencakup semua yang diperbuat oleh manusia, semua yang dikatakan oleh manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi, kata Allah, dan diletakkanlah kitab, yaitu catatan amal perbuatan manusia. Dan engkau melihat orang-orang yang berbuat dosa, mereka takut dengan apa yang dilihatnya dalam catatan amal perbuatan mereka tersebut. Seraya mereka berkata, alangkah celaka kami, kitab apa, catatan apa ini? Tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, kecuali sudah tertulis di dalamnya. Ini sekali lagi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Semuanya akan ditulis pada waktu kita berbuat, pada waktu kita
berkata, dan semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Kemudian kata Syekh, nusyirat artinya furriqat ala ahliha. Catatan amal itu akan dibagikan kepada orang-orangnya masing-masing. Fa'akhidun kitabahu biyamini. Ada yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kanannya. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasab hisaban yasira. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang mengambil catatan amal kita dengan tangan kanan kita. Wa akhidun kitabahu bishimali aw min wara'i dhahri. Ada pula yang mengambil catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya atau lewat belakang punggungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Ini adalah orang-orang yang celaka. Kemudian kata Allah, wa idas sama'u kusyitat. Apabila langit dihilangkan. Ai uzilat. Kata-kata as-sama itu kata para ulama ada yang bermakna bangunan langit, ya, langit pertama, kedua sampai ketujuh itu namanya ya as-sama yang disilakan ada bangunannya. Ada pula as-sama secara bahasa artinya al-ulu, ketinggian. Ya, Allah fis sama maknanya Allah fil ulu, Allah di atas semua makhluknya. Pada waktu hari kiamat langit atau bangunan langit akan dihilangkan. Maka yang ada di atas manusia kata para ulama arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan yang memikul arsy-nya Allah pada waktu hari kiamat ada 8 malaikat. Ya, kalau sekarang di atas kita ini yang paling dekat langit dunia, langit pertama, langit kedua sampai langit yang ketujuh, dan yang paling atas adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang paling tinggi, makhluk yang pertama Allah ciptakan, dan makhluk yang paling besar pada hari kiamat di atas manusia adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam ayat yang lain, yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami. Ingatlah pada hari ketika langit dibelah dan mengeluarkan asap putih. Ini sama dengan surat Al-Insyiqaq, idzas sama'un syaqqat, apabila langit telah dibelah, itu juga dihilangkan. Dan ini juga yang Allah firmankan, yauma natwis samaa'a kataysi jilil kutub. Pada hari ketika kami menggulung, melipat langit seperti dilipatkannya kertas-kertas ya sebuah kitab. Itu langit yang begitu besarnya, Allah akan lipat, Allah akan hilangkan. Allah ala kulli syai'in qadir. Demikian pula dalam firman-Nya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi semuanya di dalam genggamannya pada hari kiamat. Was samawati matwiyatum biyamini. Dan langit-langit akan digulung dengan tangan kanan Allah, dengan tangan kanannya. Ahlus Sunnah meyakini Allah memiliki sifat tangan sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluk, tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh ditakwilkan, diselewengkan dari makna yang sesuai dengan yang dipahami oleh salafus saleh, dan tidak boleh dinafikan. Dan ini yang disebut oleh para ulama di antara dalil penetapan sifat tangan bagi Allah, yaitu was-samawati matwiyatun biyamini. Kemudian Allah berfirman lagi, wa idal jahimu su'irat. Apabila neraka jahim itu dinyalakan, ai uqida 'alaiha
fasta'arat wal tahabat iltihaban lam yakun laha qabla dzalik. Maksudnya di sini dinyalakan untuk sekian kalinya, bukan untuk pertama kalinya. Ya, dan sudah pernah kita bahas, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini surga neraka sudah ada sekarang. Uiddat lil muttaqin. Surga kata Allah telah disediakan, siapkan untuk yang bertakwa. Sebaliknya kata Allah tentang api neraka, uiddat lil kafirin. Telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Sudah dinyalakan. Tapi pada hari kiamat dinyalakan lagi untuk menambah kedahsyatan panasnya. Na'udzubillahi minan nar. Wa idal jannatu uzlifat. Dan apabila surga didekatkan. Aikur ribat lil muttaqin. Didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang bertauhid, yang beramal soleh. Karena yang bertakwa itu adalah yang melaksanakan perintah Allah. Dan di antara perintah Allah yang paling besar, perintah bertauhid, beribadah hanya kepadanya. Tidak mungkin orang itu bisa menjadi muttaqin tanpa tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Dan orang yang bertakwa ittiba'u sunnah, karena tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya kecuali dengan mengikuti ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, alimat nafsun. Setelah Allah menyebutkan apabila demikian tentang hari kiamat, kemudian Allah katakan di awal surat At-Takwir, alimat nafsum ma ahdarat, ay kullu nafsin li ityaniha fi siyaqis syarat ma ahdarat, ay ma hadara ladai minal a'mal allati qaddamatha. Maka setiap jiwa mengetahui apa yang dia telah kerjakan waktu di dunia. Kama qala ta'ala wa wajadu ma amilu hadira. Mereka mendapatkan pada hari kiamat semua amal perbuatan mereka terpampang di depan mereka. Oleh karena itulah sekali lagi, di antara samarat buah kita belajar iman kepada hari akhir untuk lebih memotivasi kita banyak beramal soleh dan meninggalkan amal toleh, untuk kita semakin memegang erat at-tauhid dan sunnah Rasul dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan kebid'ahan atau hal-hal yang menyimpang, karena semua kita akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat tentang amal perbuatan kita, amalan hati, amalan lisan, atau juga amalan anggota badan. Wa hadil awsaf allati wasafa Allah biha yaumal qiyamah minal awsafil lati tanza'iju lahal qulub. Inilah keadaan-keadaan yang Allah sifatkan hari kiamat yang bisa menjadikan hati manusia bergetar. Wa tashtaddu min ajliha al-qurub. Bisa manusia itu merasa dalam keadaan gundah gulana, wa tataidu al-farais wa ta'ummul makhawif, bisa menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tahussu ulil albab lil istidad lidzalikal yaum, serta memotivasi orang-orang yang berakal sehat untuk menyiapkan hari akhir, hari kiamat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Asy-Syaikh, wa tasjuruhum an kulli ma yujibul law, dan menjadikan orang yang berakal sehat meninggalkan segala hal yang tercela. Walihada qala ba'dus salaf, oleh karena itulah sebagian salaf berkata, man arada an yanzura liyaumil qiyamah ka'anna ra'yu ain falyatadabbar surata idza syamsu kuwirat. Sebagian salah berkata, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat dengan kedua matanya, atau seolah-olah dia melihat dengan kedua matanya, hendaklah dia mentadaburi surat At-Takwir. Meskipun sudah kita sampaikan, yang betul ini bukan hanya sekedar ucapan salaf, bahkan ini adalah
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasul mengatakan, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ra'ya ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaun fatarat wa idza samaun syaqqat. Kata Rasul, barang siapa yang ingin untuk melihat kejadian-kejadian hari kiamat seolah-olah dia melihat dengan kedua matanya, hendaklah dia membaca 3 surat ini. Surat At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Kurang berapa menit? Ya, sebelum lupa, untuk Selasa depan mohon maaf saya tidak bisa hadir karena ada daurah di daerah Cilengsi, Jawa Barat sana. Jadi sekali lagi untuk Selasa minggu depan kita liburkan kajian tafsir juz amma ini. Insyaallah kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Nah, baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi sedikit bagian kedua dari surat At-Takwir. Ini bagian kedua dari surat At-Takwir. Allah bersumpah, fala uqsimu bil khunnas. Langsung saja kita baca tafsirnya. Aqsama ta'ala bil khunnas. Allah bersumpah dengan al-khunnas. Banyak tafsir ulama tentang apa arti al-khunnas. Al-khunnas secara bahasa itu yang dia tenggelam kemudian dia terbit, yang dia sembunyi kemudian dia nampak. Itu arti al-khunnas secara bahasa. Makanya ulama banyak penafsirannya tentang arti al-khunnas. Di antaranya mereka mengartikan al-khunnas wahiyal kawakib allati takhnasu. Di antara tafsir ulama tentang al-khunnas yaitu bintang-bintang atau planet-planet yang dia takhnas ay tata akhar an sairil kawakib al-mu'tad ila jihatil masyriq. Bintang-bintang atau planet-planet yang mereka kembali ke tempat peredarannya ke arah timur. Wahiyan nujum asab'atu asayyara, yang diistilahkan dengan 7 planet atau 7 bintang yang mereka beredar di peredarannya. Ini sebetulnya berkaitan dengan ilmu astronomi, kita nggak terlalu paham betul, cuma kita baca saja. Di antara penafsiran al-khunnas yaitu 7 planet. Allah bersumpah dengan 7 planet ini. Apa saja? Atau 7 bintang yang besar. Yang pertama asyamsu, matahari. Wal qamaru, bulan. Wazahratu, planet Venus. Wal mushtari, planet Jupiter. Wal mirrikh, planet Mars. Wazuhal, planet Saturnus, dan wa Atarid, dan planet Merkurius. Ini di antara penafsiran ulama apa arti al-khunnas, yaitu bintang-bintang tersebut, planet-planet tersebut. Ya, ini juga sama dengan pembahasan kita yang lalu-lalu. Allah bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki dari makhluk-makhluknya. Allah bersumpah dengan wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan watini wa zaitun. Adapun manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Karena Rasul bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia berbuat syirik. Ya, sekali lagi ini kekhususan Allah. Allah bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Dan kata para ulama, Allah tidak mungkin bersumpah kecuali dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting, di antaranya dengan planet-planet tersebut. Kemudian kata Asy-Syaikh, fahadis sab'atu laha sairat. 7 planet itu memiliki 2 peredaran. Sairun ila jihatil maghrib ma'a sairil kawakib wal falak. Peredaran ke arah barat bersama bintang-bintang planet-planet yang lainnya. Kemudian sairun mu'akisun lihada min jihatil masyriq tahtasu bihi hadis sab'a duna ghairiha. Peredaran yang kebalikan dari yang pertama tadi, dari arah timur
dan ini hanya 7 planet tersebut, tidak ada yang lainnya. Wallahu a'lam. Fa aqsamallahu biha fi hali khunusiha ay ta'akhuriha wa fi hali jarayaniha wa fi hali kunusiha ay istitariha bin nahar. Artinya Allah bersumpah dengan ke-7 planet atau bintang tersebut ketika mereka kembali ke tempat peredarannya, atau ketika mereka beredar, berjalan, dan ketika mereka tenggelam. Wa yuhtamal anal murad biha jamil kawakib as-sayyara wa ghairuha. Ada pula yang mengatakan ini bukan hanya 7 planet itu saja atau 7 bintang itu saja, bahkan semua planet Allah jadikan sebagai sumpah. Demikian pula ada yang mentafsirkan al-khunnas dengan binatang-binatang yang terkadang sembunyi kemudian dia muncul. Di antaranya rusa atau yang sejenis dengannya. Sebagian ulama mengatakan yang penting punya sifat tadi. Dia tenggelam, dia terbit. Allah bersumpah dengan semua makhluk-makhluk tersebut. Kemudian Allah bersumpah lagi walaili idza as'as, dan demi malam apabila akbala, dia datang. Seperti sekarang ini Allah bersumpah dengan waktu malam ketika dia datang pertama kali. Wakila adbaro, ada pula yang mentafsirkan sebaliknya, apabila malam telah pergi. Karena kata-kata as-as dalam bahasa Arab itu bisa berarti datang, bisa berarti pergi. Makanya ulama mentafsirkan dengan 2 penafsiran tadi, apabila malam telah datang atau malam telah pergi. Wan nahar idza tanafas, dan Allah bersumpah dengan waktu siang apabila tanafas aibadat ala imus subhi, yaitu ketika datangnya waktu pagi. Wan syaqan nur syai'an fa syai'an hatta yastakmila wa tatlu, yaitu ketika munculnya terbitnya matahari. Intinya di sini Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar-besar yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tinggal berapa menit? 3. Kemudian kata Asy-Syaikh, wa hadhi ayatun idham aqsamallahu 'alaiha liquwwati sanadil Qur'an. Ini yang paling penting. Setelah Allah bersumpah, sudah kita sampaikan, sumpah itu ada 3 unsurnya. Ada huruf sumpah wawu atau yang semisalnya yang dijadikan sumpah, dan inti sumpah itu. Dan di dalam ayat ini Allah bersumpah tentang bagaimana kemuliaan sanad Al-Quran. Al-Quran itu sanadnya sangat mulia. Dari Allah diturunkan kepada Jibril kepada Nabi Muhammad. Al-Quran kalamullah, sanadnya dari Allah kepada Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu intinya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya Al-Quran kalamullah, bukan kalam Jibril, bukan kalam Nabi Muhammad. Namun tadi sanadnya Allah yang menurunkan kepada Jibril, Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad. Dan sekali lagi yang paling penting, seorang muslim muslimah wajib meyakini Al-Quran kalamullah, bukan kalam Jibril, bukan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan 2 minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.